Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita awali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami mohon penyertaan-Mu bagi kami dalam mengikuti renungan online ini. Tolonglah agar kebenaran firman-Mu selalu memberi harapan, penghiburan dan kekuatan kepada kami. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar firman-Mu membentuk hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan online hari ini diambil dari Ayub pasal 11 ayat 7 hingga ke 9 yang berbunyi demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mencoba menjelaskan tempat yang indah seperti Disneyland kepada anak kecil, seringkali sulit dipahami sampai anak kecil itu benar-benar mengalaminya sendiri. Demikian pula dengan surga, tempat kekal yang Allah janjikan bagi umatnya. Saudara-saudara, Ayub pasal 11 ayat 7 hingga ke 9 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau katakan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Saudara-saudara, ayat ini mau mengungkapkan bahwa hakikat Allah termasuk hikmatnya, kekuasaannya, rencananya, perbuatannya bisa di luar jangkauan manusia dan dapat menjadi misteri bagi manusia. Termasuk juga surga adalah misteri yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya sampai kita tiba di sana. Namun Alkitab memberitahu kita 5 hal yang tidak akan ada di surga. Antara lain yang pertama, di surga tidak ada penyakit. Saudara-saudara, di dunia ini kita terbiasa dengan kelemahan tubuh dan penyakit. Tetapi kelak di surga, tubuh kita akan diubah, dibangkitkan dalam kekuatan dan kemuliaan. Sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Jadi tidak akan ada kelemahan tubuh, nyeri sendi, kanker. Tubuh kita akan sempurna. Yang kedua, di surga tidak ada kesedihan. Saudara-saudara, banyak air mata telah kita tumpahkan di dunia ini karena penolakan, kehilangan, rasa sedih dan lain-lain. Namun Wahyu 21 ayat 4 mengatakan bahwa Allah sendiri akan menghapus segala air mata dan di surga tidak akan ada lagi duka cita. Hanya ada sukacita yang penuh di hadapan Allah. Yang ketiga, di surga tidak ada penderitaan. Alkitab di Wahyu pasal 7 ayat 6 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ya, segala kebutuhan mereka akan terpenuhi secara sempurna di surga. Sehingga di surga mereka bukan hanya tidak menderita, tetapi mengalami pemulihan total. Yang keempat, di surga tidak ada dosa. Saudara-saudara, Yudas pasal 1 ayat 24 mengungkapkan bahwa kita di surga akan berdiri tak bernoda atau tidak berdosa di hadapan Allah. Dan ini karena karya salib Yesus Kristus yang sudah membayar semua dosa kita. Sehingga menjadikan karakter kita pun dipulihkan menjadi serupa dengannya. Yang kelima, di surga tidak ada kematian. Wahyu 21 ayat 4 mengungkapkan bahwa maut atau kematian tidak akan ada lagi. Sudah dikalahkan.
maka kita akan hidup selama-lamanya dalam hadirat Allah. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita belum jelas tentang surga, tetapi suatu hari kelak segalanya akan menjadi sangat jelas. Dan sebelum hal itu terjadi, Allah mengundang kita mempercayainya, bahwa janjinya pasti, dan kita yang mempercayainya akan mengakhiri cerita hidup kita di surga yang sangat indah. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kebenarannya ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan kekal yang Engkau berikan dalam Kristus. Tolong kami untuk terus hidup dengan iman, menanti dengan setia, dan tidak kehilangan pengharapan. Meski dunia ini penuh air mata, kuatkanlah kami untuk berjalan bersamamu sampai kami tiba di rumah surgawi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.